Opini terus dikembangkan oleh buzzer-buzzer pendukung Prabowo Gibran. Baik itu oleh buzzer murahan, buzzer rendahan, maupun buzzer elitnya. Apa yang mereka kembangkan? Prabowo Gibran satu putaran. Itulah yang mereka kembangkan sekarang. Sebetulnya saya tertawa geli. Mereka ini meremehkan sekali anak-anak bangsa ini, merendahkan sekali anak-anak bangsa ini, seolah-olah setengah penghuni republik ini terpikat dengan Prabowo, terpikat dengan Gibran. Astaga. Tapi ya begitulah cara orang berpolitik. Selalu akan dikembangkan upaya-upaya untuk melemahkan lawan. Saya melihat strategi yang mereka kembangkan ini ya sedikit banyak berhasil, karena memang ada saja teman-teman pendukung capres lain yang melemah semangatnya, merasa Prabowo Gibran akan menang. Ditambah lagi adanya dukungan penguasa, ditambah lagi dukungan bermacam-macam yang terkait dengan kekuasaan. Memangnya anak bangsa ini bodoh-bodoh dan tolol semua? Tidak, anak bangsa ini sudah banyak yang cerdas, yang tidak bisa lagi ditipu-tipu oleh narasi-narasi ya yang terkesan membodohi. Tapi sah-sah saja di dalam politik melakukan propaganda opini, itu boleh-boleh saja. Ya, tetapi yang mau kita kaji dan kita nilai sekarang, masuk akal tidak bahwa Prabowo Gibran akan menang satu putaran. Satu putaran itu artinya akan memenangkan 50% lebih suara dari peserta pemilu yang memiliki hak suara. Saat ini kalau kita bicara tentang DPT, hampir 200 juta DPT yang ada. Itu angka yang luar biasa. Jadi kalau mau 50 plus 1 artinya ya minimal sekitar hampir 100 juta harus dimiliki suaranya oleh Prabowo Gibran yang akan memilih mereka. Itu kalau mengacu kepada DPT. Kalau mengacu kepada yang menghadiri dan menggunakan hak pilihnya, ya mungkin partisipasi publik, kalau kita bicara partisipasi publik 90%, maka Prabowo Gibran harus mengumpulkan sekitar 80 juta suara dalam satu putaran. Bro, ini Pilpres kandidatnya 3. Ada Anies, ada Prabowo, ada Ganjar. Janganlah terlalu memandang rendah, meremehkan Ganjar dan Anies Baswedan. Tidak akan memiliki suara sampai 50% dua-duanya. Kalian itu membangun opini terlalu liar. Tapi oke lah, dengan dukungan, support, dan logistik yang banyak, uang yang tak terhingga, dan segala macam, kalian bisa membangun opini seperti itu. Tetapi saya mau mengatakan, sangat tidak mungkin dengan 3 kontestan ini satu calon akan memenangkan Pilpres ini satu putaran. Hampir tidak mungkin, peluangnya sangat kecil. Yang ada adalah 2 putaran. Tapi saya mendapat alasan mengapa Prabowo Gibran dan buzzer-buzzernya membangun opini. Karena mereka tahu ketika ini masuk putaran kedua, maka Prabowo Gibran akan tumbang dan kalah. Kenapa kalah? Karena pendukung salah satu calon yang kalah nanti, kalau melihat peta politiknya, kemungkinan besar adalah pendukung Anies Baswedan yang akan kalah. Anies Baswedan kalah, mereka akan berpindah mendukung Ganjar Pranowo. Karena apa? Mereka tidak suka Prabowo yang dianggap mereka adalah pengkhianat. Dan mereka juga tidak suka Jokowi sejak awal, karena 2 periode mereka menjadi oposisi dari Jokowi. Sangat tidak mungkin mereka akan mendukung Prabowo. Kemungkinan besar mereka akan berpindah ke Ganjar. Sehingga apa yang terjadi? Kumpulan suara ini akan menumbangkan Prabowo Gibran. Jadi Prabowo Gibran akan kalah dalam Pilpres ini. Maka mereka mencoba membangun opini dan situasi bahwa mereka seolah-olah akan menang satu putaran. Karena mereka, Prabowo Gibran dan buzzer-buzzernya itu ketakutan. Ketakutan masuk putaran kedua. Siapa yang mau percaya bahwa Pilpres ini akan satu putaran? Tidak mungkin. Ayolah, jangan hanya terpengaruh propaganda opini. Ini akan 2 putaran, dan di putaran kedua Prabowo akan tumbang. Siapa yang akan memenangkan Pilpres nanti? Salah satu dari kontestan yang maju di putaran kedua kecuali Prabowo. Jadi opini yang mereka bangun hanya untuk mencoba terus melemahkan pihak lawan supaya lesu tidak melakukan apa-apa. Justru Prabowo Gibran ketakutan kalah sekarang kalau masuk putaran kedua.
Ayo kita gempur mereka di putaran satu ini dan kita habisi di putaran kedua.